Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama channel YouTube Minang Yes. Baik teman-teman, pada hari ini Sabtu tanggal 29 Maret 2025 ya. Kita coba akan pantau lagi kondisi terkini tol Padang Cincin ya. 2 hari menjelang lebaran, min 2 lebaran teman-teman ya. Oke, kita berhenti sebentar di sini. Nah, ini adalah jembatan layang atau flyover di kilometer 6+200 ya, di Bayu Kapur Nagari Sungai Buloh Selatan. Nah, nanti kita akan lanjut, kita akan pantau di gerbang masuk ke tol Padang Cincin di bypass ya, Nagari Kasang, Kecamatan Batanganai. Ya, seperti apa volume kendaraan pada hari ini atau 6 hari dioperasikannya jalan tol Padang Cincin ini, atau 2 hari menjelang lebaran, min 2 lebaran Idul Fitri 2025 ini. Apakah arus kendaraan sudah mulai terlihat ramai atau belum ya? Oke, nah ini teman-teman ya, penampakan dari layang atau flyover. Ada pembentang di atas jalan di atas Padang Bukit Tinggi dan juga jalan kereta api ya, ya. Kemarin kita pantau jam 4 ya, sore ya, kemarin ya, jam 4 lewat 45 menit di kilometer 8 Tanjung Kali Air Nagari Sungai Barat. Terlihat kendaraan masih sepi ya teman-teman ya, masih sepi, belum terlalu ramai. Mungkin dalam beberapa hari lagi teman-teman ya, besok mungkin sudah mulai ramai, sama Senin, Malam dan Selasa, dan dibuka sampai tanggal 10 April 2025 teman-teman ya. Setelah itu tol ini ditutup lagi untuk sementara ya, mungkin finishing ya, persiapan penyelesaian akhir. Nah, kita pantau juga di pengerjaan rest area masih belum rampung 100%. Oke, mudah-mudahan cepat selesai agar bisa diresmikan. Nah, ini kita sampai di gerbang Bekasi di Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Sungai Buloh Selatan ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Cuaca pada siang hari ini juga cukup cerah sekali ya, mudah-mudahan tidak hujan sampai sore nanti. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita sekarang sudah sampai di jembatan layang atau flyover Duku ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lurus lanjut ke Kota Padang, kalau di atas belok kanan kita menuju ke Bandara Internasional Minangkabau teman-teman ya, BIM. Nah, ini sudah ada pos jaga lebaran ya, untuk pihak keamanan, polisi, pos Ramadan. Nah, ini kita belok kiri teman-teman ya, kita lanjut ke arah bypass, dan gerbang masuk ini masih masuk ke wilayah Kecamatan Batanganai ya, tepatnya di Nagari Kasang teman-teman ya, tapi namanya tetap tol Padang Cincin, dan masyarakat di sini tidak protes ya teman-teman, tidak protes walaupun
namanya Tol Padang Cincin ya. Padahal letaknya di Nagari Kasang dan dia tidak protes. Ya beda dengan di Kayu Tanam ya, masyarakat Kayu Tanam, beberapa tokoh masyarakat itu protes mengenai penamaan tol ini. Makanya teman-teman ya, gerbang tolnya tulisannya, mereknya masih ditutup dengan kain hitam sampai sekarang ya. Coba teman-teman perhatikan ya, masih belum ada solusi. Masyarakat di sana, beberapa tokoh masyarakatnya minta agar nama tol Padang Cincin ini dirubah menjadi Tol Padang Kayu Tanam, karena letaknya di Baloi Lalang Kayu Tanam, bukan di Cincin ya. Alasannya kecamatannya sudah beda, Cincin dan Kayu Tanam kecamatannya sudah beda. Kenapa namanya Tol Cincin, Padang Cincin? Nah ini yang diprotes oleh sebagian masyarakat ya. Kita lihat teman-teman, di gerbang masuk itu sekarang masih tertutup ya, mereknya itu dengan kain hitam. Nah ini sampai sekarang masih belum ada solusi. Mudah-mudahan secepatnya teman-teman ya, biar mereknya itu bisa dibuka ya. Tol Padang Cincin atau Tol Padang Kayu Tanam ya, silahkan nanti. Oke, kita mungkin sebentar lagi sampai. Nah ini teman-teman, kita sudah mendekati akses masuk menuju pintu tol ya teman-teman ya. Tepatnya akses masuk menuju pintu tol, karena pintu tolnya berada di dalamnya sekitar 2 atau 3 km ya, sekitar 2 km teman-teman ya. Nah ini terlihat masih sepi ya, masih belum banyak yang kita lihat arah mau masuk ini. Masih terlihat sepi teman-teman ya, baik yang arah masuk ke Kayu Tanam maupun yang dari Kayu Tanam. Nah ini pintu keluarnya. Nah ini teman-teman, kita lihat kendaraan yang dari arah Kayu Tanam ya. Ya lumayan mulai ramai teman-teman ya, yang dari arah Kayu Tanam menuju Kota Padang teman-teman ya. Dan juga sudah mulai masuk ya beberapa kendaraan dari menuju ke Kayu Tanam. Ya lumayan cukup ramai teman-teman ya, yang dari arah Kayu Tanam ya. Nah ini pintu keluarnya. Ya perkiraan waktu tempuh ya dari Kayu Tanam ke pintu keluar ini sepanjang 36,6 km, sekitar 20 sampai 25 menit ya teman-teman ya. Sangat cepat sekali, sedangkan lewat jalan arteri itu bisa sampai 45 menit sampai 1 jam ya kalau seandainya macet. Nah ini
kendaraan 3/4 ayah ya sudah bisa masuk ya teman-teman ya, kecuali kendaraan truk ya belum diperbolehkan melewati jalan tol pertama di Sumatera Barat ini. Ini sudah lumayan cukup ramai teman-teman ya, kendaraan yang dari arah Kayu Tanam sudah mulai banyak ya. Ya kemungkinan akan semakin ramai menjelang Lebaran nanti, tinggal 2 hari lagi, min 2 Lebaran Idul Fitri 2025. Ke sana adalah ke arah Kota Padang teman-teman ya. Nanti kita coba akan pantau juga di beberapa titik ya lokasi tol ini. Kita akan nanti ke STA 24 ya di Parit Melintang, jembatan penyeberangan. Kita akan lihat seperti apa penampakannya di sana di atas jembatan ya. View-nya sangat indah sekali di sana. Kalau sempat nanti waktu kita coba lanjut ke gerbang keluar tol ya di Kayu Tanam teman-teman ya. Nah ini sudah lumayan cukup ramai teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita ya. Kita rencana ke Parit Melintang ya, ke atas jembatan penyeberangan. Di sana view-nya sangat cantik sekali. Kita coba video dari atas, dan insyaallah nanti kita lanjut juga ke Kayu Tanam ya, gerbang keluar tol. Ya, volume kendaraan sudah mulai ramai teman-teman ya. Mendekati Lebaran, semakin hari semakin mulai ramai. Baik yang menuju arah Kayu Tanam maupun yang dari Kayu Tanam menuju Padang ya. Tapi kita lihat tadi yang lebih banyak itu yang dari arah Kayu Tanam menuju Kota Padang ya, itu lumayan cukup ramai. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Parit Melintang. Nah ini adalah jalan akses menuju kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Jalannya sekitar lebih kurang 3 km ya ke kantor Bupati. Sekaligus ini juga akses jalan menuju jalan tol teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita belok kiri di sini. Di sini ada jembatan penyeberangan ya. Nah, nanti kita akan mengambil videonya di sini. Pemandangannya cukup cantik sekali. Kita lihat dari atas, kita lihat pada jalan tol. Nah ini jembatan penyeberangan, keren, mantap ini teman-teman. Dan ini teman-teman, jembatan penyeberangan di kilometer 24 ya kalau tidak salah ini. Korong Padang Buki, Parit Melintang. Nah, ini sudah diaspal, badan jalannya cukup lebar sekali.
di pagar kawat. Oh, sangat cantik sekali teman-teman, pemandangannya di sini sangat keren. Sudah bisa dilalui kedua jalurnya teman-teman ya, baik yang sebelah kiri maupun kanan arah ke Padang maupun ke arah ke Kayu Tanam. Dan di sana kilometer 22 ya adalah lokasi rest area. Masih belum rampung 100% ya. Di video sebelumnya kita sudah buatkan, masih belum rampung. Wow, keren, mantap. Dan ini teman-teman ke arah ke Cincin ya. Kita lihat siang ini sekitar jam 1:20 ya teman-teman ya. Arus kendaraan juga tidak terlalu ramai ya. Cukup sepi ya siang ini. Ya mungkin dekati sore nanti kendaraan sudah mulai ramai lagi. Coba kita lihat ya dari arah ujung jembatan ini. Ya sepertinya tidak ada perumahan penduduk ya di sini teman-teman. Ya ternyata ada akses jalan ya di sini. Ya ada beberapa rumah ya teman-teman kalau tidak salah. Tapi tetap dibuatkan jembatan, mantap. Nah ini kita coba pantau dari sini. Wow. Cuaca pada siang ini cukup cerah sekali teman-teman ya, cukup panas. Ya beginilah kondisi arus kendaraan di jalan tol Padang Cincin, jalan tol pertama di Sumbar, di kawasan Parit Melintang kilometer 24 teman-teman ya. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Maret 2025, 6 hari dioperasikannya tol Padang Cincin ini, atau 2 hari menjelang Lebaran ya, min 2 Lebaran Idul Fitri 2025 1446 Hijriah. Nah ini teman-teman cukup tinggi sekali di sebelah kanan dari jalan tol ini, dataran tinggi ya, sudah di plester, sudah di semen, dicor ya. Dan juga ada pipa-pipanya ini, kita lihat untuk saluran air ya agar tidak longsor ya ke bawah. Keren, mantap. Ini kecepatan maksimal 80 km per jam ya. Jalan tol Padang Pekanbaru seksi
1 mulai 24 Maret sampai 10 April pukul 8 sampai jam 5 sore ya teman-teman ya. Jadi dioperasikannya mulai 24 Maret kemarin sampai 10 April 2025 pukul 8 pagi sampai jam 5 sore teman-teman ya. Dan masih gratis ya. Masih gratis, belum dipungut bayaran. Ya, saya tidak menyangka teman-teman ya, akhirnya tol Padang Cincin ini rampung juga. Dari awal kita buat video dulu teman-teman ya. Silahkan teman-teman cek semuanya progres. Hari per hari saya upload ya, setiap minggu di beberapa titik lokasi di Padang Pariaman ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah siap 2025. Dari tahun 2018 ya, cukup lama sekali teman-teman ya. Karena memang proses pembebasan lahan di tol Padang Cincin ini sangat memakan waktu cukup lama sekali, ribet, berbelit-belit ya, cukup lama, cukup memakan waktu, tapi alhamdulillah akhirnya selesai, akhirnya rampung juga. Mudah-mudahan untuk seksi selanjutnya Cincin Bukit Tinggi bisa segera dilanjutkan, karena sebenarnya jalur tersebutlah yang banyak titik-titik macetnya. Keren, mantap. Dan alhamdulillah besok ya Lebaran, para perantau sudah bisa menikmati, sudah bisa melewati, menjajal jalan tol pertama di Sumbar ini. Wih, oh keren, mantap. Selamat datang para perantau Sumbar, perantau Sumatera Barat yang pulang kampung. Selamat menikmati jalan tol terindah di Sumatera ini ya. Kemungkinan terindah di Sumatera ya, bukan di Indonesia, karena di Indonesia masih banyak lagi jalan tol yang cukup indah ya. Kita ya cukup Sumatera saja teman-teman ya, terindah di Sumatera. Oh keren. Kita perkirakan nanti ini akan rame ya pas Lebaran nanti teman-teman ya. 1, tanggal 2 Senin dan Selasa puncaknya. Nanti kita akan coba pantau juga kondisi arus kendaraan di kawasan ini dan juga di beberapa titik pintu masuk dan pintu keluarnya nanti. Soalnya kita coba videokan. Ini teman-teman kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman ya. Kita nanti cari akses jalan masuk ke jembatan yang cukup tinggi di arah ke selatan dari rest area ya. Ya, sepertinya tidak ada akses jalan teman-teman. Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang bupatinya sekarang sudah bupati terpilih, bupati baru Pak JKA John Kennedy Aziz. Selamat bertugas, semoga Padang Pariaman semakin jaya, semakin maju ya. Nah ini masjid cukup besar sekali ya di
depan dari kantor Pati ini. Ya, kita balik lagi teman-teman, karena kita lihat tidak ada akses ya untuk sampai ke jembatan yang cukup tinggi dekat rest area. Dulu waktu proses pembangunan kita pernah ke sana, ada sekolah SD ya, kalau sebelah baratnya dari jembatan tersebut, sebelah timur ya, sebelah kesininya. Nanti kita lihat tadi kita tidak menemukan akses jalan. Oke, kita lanjut. Kita coba ke lokasi rest area teman ya. Kita lewat nanti belok kiri di jalan akses baru tempat lalang lewat kendaraan material ya, untuk proses bangunan jalan tol. Sebelah kiri kita ini teman-teman ya, rest area Padang Sicincin yang masih dalam proses penyelesaian teman-teman ya. Coba kita masuk dari depan ini, kita belok kiri nanti. Sepertinya ada akses jalan masuk ya. Ini jalan ini teman-teman untuk akses kendaraan yang membawa material timbunan dan tanah gunung ya. Nah, ini kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan bisa tembus ke dalam teman-teman ya. Nah, ini lumayan, jalannya lumayan cukup keras ya. Ya, mudah-mudahan jalannya tidak licin ya. Kita sudah sampai teman-teman di lokasi rest area. Nah, ini bekas pengambilan tanah gunung ya. Ini kan dulunya ini bukit teman-teman ya, sekarang udah gundul nih. Tanahnya diambil untuk pengerjaan jalan tol. Oh, keren, kita bisa intip dari sini ya, kita bisa bikin video dari sini teman-teman ya. Lumayan cukup dekat ya, mudah-mudahan gambarnya bersih. Oh, keren. Ya, mungkin kita tidak bisa mendekat ya, karena ditutup ada persatpamnya. Mungkin kita bisa intip dari luarnya saja teman-teman ya. Nah, ini dulu kawasan perbukitan dulu nih teman-teman ya, cukup tinggi sekali, Bukit Aneh. Sekarang sudah datar ya, dijadikan lokasi rest area. Nah, ini ada aliran sungai kecil ya teman, ada batu peloncongnya juga. Nah, ini teman-teman, kita lihat dari sini kondisi terkini pengerjaan rest area tol Padang Sicincin di kilometer 22 Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.
sangat luas sekali teman-teman ya. Ya, banyak juga kendaraan teman-teman ya, kendaraan yang melintas di jalan tol mampir ke rest area, walaupun belum selesai 100%. Kita lihat teman-teman, banyak kendaraan yang parkir, mungkin lagi sholat ya di masjid, karena masjidnya kita lihat sudah ya bisa dikatakan selesai ya. Yang di sebelah kirinya ya mungkin kios dan toko dan food court ya masih belum rampung ya teman-teman.